Bab 2681. Tekanan pada tubuhnya sangat berkurang. Awalnya, Surya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan kekuatan pikiran ke dalam segel dan menerobos segel ketiga, sehingga dirinya bisa melepaskan 50% energi gelap di tubuhnya. Jika bisa melakukan ini, Surya berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melawan Edmund. Namun, pada saat ini, Edmund yang sudah tidak bisa menahan diri, tiba-tiba memukul dada kiri Surya dengan hantaman energi yang kuat. Segel ketiga, keempat dan kelima di dalam tubuh Surya langsung terlepas. Pada saat yang sama, Surya terbang mundur dan terjatuh dengan keras ke tanah. Energi gelap paling murni di dunia menerobos segel dan mengalir ke tubuh Surya seperti air pasang, yang memberi nutrisi besar pada tubuh Surya dalam waktu singkat. Pada saat ini, ketika melihat Surya jatuh ke tanah, Edmund bergegas kembali dan menggunakan teknik naga hitam, lalu cakar naga hitam menyerang Surya lagi. Saat melihat ini, Surya menggunakan kekuatannya untuk bangkit dari tanah dan meninju keras ke arah cakar naga hitam itu. Duar, beberapa ledakan terjadi di udara, lalu naga hitam itu menjerit dan menghilang. Pada saat yang sama, Edmund juga terlempar puluhan meter, kemudian menatap Surya dengan ekspresi terkejut. Aura energi di tubuhmu menjadi lebih kuat lagi. Kelihatannya, pasti ada energi yang tersegel di dalam tubuhmu. Pantas saja kamu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Mastermu sudah memberimu terlalu banyak hal. Sayangnya, itu semua sudah nggak ada artinya bagimu. Hehe, bahu Surya bergetar, lalu dia mencibir. Saat melihat ini, Edmund menggertakkan gigi seraya bertanya, "Kenapa kamu tertawa? Apa kamu pikir kamu bisa bertahan malam ini?" "Pak Edmund, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih, karena dengan kemampuanku sendiri, aku juga nggak akan bisa menembus ketiga segel itu. Berkat kamu, sekarang aku bisa meminjam 70% energi di segel itu." "Haha, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Iblis?" "Dewa Iblis?" Edmund tiba-tiba terkejut, mengerutkan kening dan kembali bertanya, "Apa kekuatan Dewa Iblis tersegel di tubuhmu?" "Sialan, bagaimana mungkin bagaimana kamu bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Kamu nggak cuma mendapatkan warisan anak cahaya, tapi kamu juga mendapat berkah dari kekuatan Dewa Iblis. Menakutkan sekali, kamu benar-benar sangat menakutkan. Sayang sekali aku nggak bisa menyerap energimu. Bagaimanapun, Surya, aku akan selalu mengingatmu. Mati saja." Edmund tiba-tiba menjadi sangat cemas. Mungkin karena dia mendengar Surya menyebut Dewa Iblis itu. Edmund takut Surya akan melepaskan seluruh kekuatan Dewa Iblis, sehingga dia memutuskan untuk tidak menyiksa Surya lagi, melainkan langsung membunuhnya. Setelah merapalkan mantra, bayangan naga hitam muncul di belakang Edmund. Dia bergegas menuju Surya dengan sangat cepat. Saat keduanya mulai mendekat, Edmund menyerang Surya dengan telapak tangannya. Sebuah mata hitam muncul di telapak tangan Edmund. Tiba-tiba, naga hitam yang telah menyerap energi dari mantra itu hendak menerkam Surya. Pada saat yang sama, Surya meninju Edmund, lalu energi gelap di tubuhnya dikerahkan ke dalam tinjunya. Tidak lama kemudian, seekor naga putih yang diberkati oleh energi gelap tiba-tiba muncul, tubuhnya melintas dan dia bergegas menuju naga hitam itu. Naga putih dan naga hitam saling bertarung di udara, lalu keduanya mati bersama. Energi besar yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut langsung mengempaskan Surya dan Edmund. Uhuk, Surya dan Edmund memuntahkan seteguk darah secara bersamaan, lalu mereka berdua saling menatap. Edmund menatap Surya dengan ekspresi heran. Saat memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan Surya, bahwa dia telah membuka ikatan segel untuknya. Edmund jelas sedang menciptakan musuh untuk dirinya dengan tangannya sendiri. Bab 2682. Dalam kesedihan yang luar biasa, Edmund memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Surya yang sudah bertahan, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah. Angin malam bertiup, pegunungan burung merah kembali tenang. Sementara Surya dan Edmund, yang satu terbaring di atas tanah untuk beristirahat, sedangkan yang lain tergeletak di atas tanah.
Keduanya sudah kehabisan seluruh kekuatan mereka. Dalam pertarungan ini, tidak ada pemenang di antara keduanya. Sepertinya aku sudah salah mengira. Seharusnya aku nggak menanyakan masa lalumu. Sekarang, aku sudah menghabiskan seluruh energiku dengan inkarnasi ini dan aku jelas bukan tandinganmu. Saat mendengar ini, Surya tiba-tiba teringat sesuatu, menengok ke arah Edmund seraya menyahut, omong-omong, kamu juga punya inkarnasi. Kalau kamu membiarkan inkarnasimu datang sekarang, kamu mungkin bisa membunuhku. Hehe, hahaha. Edmund tiba-tiba tertawa, lalu berkata, nggak perlu, inkarnasi dan tubuhku berbagi energi mantra spiritual. Sekarang, energi mantra spiritual ini sudah habis. Nggak cuma inkarnasi, tubuhku juga menjadi sangat lemah. Aku nggak bisa membunuhmu lagi. Surya menatap Edmund, kemudian menjawab, aku juga nggak bisa membunuhmu. Edmund terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, Surya, aku ingin tanya, apa kamu ingin memasuki ruang atas untuk berkultivasi dan menjadi kultivator kuat? Tentu saja, aku juga punya mimpi memasuki ruang atas untuk berkultivasi. Kalau begitu, kenapa kita berdua adalah kultivator klan naga, tapi sama sekali nggak bisa menolerir keberadaan satu sama lain? Surya menatap Edmund, lalu berkata, Pak Edmund, apa kamu mencoba menyenangkanku? Edmund menatap Surya dengan rasa jijik yang mendalam di dalam hatinya, lalu berkata, nggak peduli apapun, kamu dan aku sudah banyak menderita demi mencapai identitas dan status kita hari ini. Kita berdua ingin terus berkultivasi dan nggak ingin kalah dari orang lain. Karena begitu, nggak satu pun dari 9 kota utama yang bisa menampung kita. Kenapa kita nggak membentuk aliansi saja? Dengan cara ini, setidaknya di kota utama Barker, kamu dan aku bisa punya identitas dan status kita sendiri. Surya menjawab, Pak Edmund, kamu nggak bisa membunuhku, jadi kamu takut aku akan menyebarkan berita kalau kamu adalah seorang kultivator klan naga. Hal itu pasti akan menjadi sasaran orang-orang dari organisasi pembunuh naga. Maka dari itu, kamu berniat untuk membentuk aliansi denganku dan bekerja sama untuk menjaga situasi di kota utama Barker. Haha, Surya, kamu orang yang pintar. Hari ini, kita bertarung sengit di sini dan menghabiskan semua energi di tubuh kita. Aku khawatir kita nggak akan bisa pulih dalam waktu setengah bulan. Kalau kita berdua nggak bisa saling menjaga satu sama lain, begitu organisasi pembunuh naga datang mencari kita, kamu dan aku akan sama-sama dalam bahaya. Aku rasa yang dalam bahaya itu kamu, Pak Edmund. Karena kamu punya martabat seorang penguasa kota, kamu secara otomatis akan menarik perhatian seluruh kota Barker. Sedangkan aku cuma seorang kultivator biasa. Para kultivator kota Barker cuma tahu kalau Hamdan sudah menjadi kepala keluarga Kristo yang baru dan nggak ada yang tahu siapa. Surya, sekarang kamu bergabung denganku cuma karena berharap aku akan membantumu di masa depan dan setidaknya melindungimu dari kematian. Benar, kan? Edmund nyaris tidak bisa menopang tubuhnya. Dia bangkit dari tanah, menggertakkan gigi seraya berkata, memalukan sekali karena kamu sudah bisa menebaknya. Karena kamu nggak setuju, kalau begitu aku akan pergi dulu. Surya melihat punggung Edmund, lalu berteriak, tunggu sebentar. Edmund berhenti dan bertanya, ada apa? Mendeteksi aura Hamdan dan mengetahui bahwa Hamdan sedang bersembunyi di kegelapan. Demikian pula, Surya juga tahu betul jika Edmund benar-benar mendorong dirinya ke dalam situasi putus asa, Hamdan pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Surya meminta bantuan Edmund, bukan karena dia takut pada kultivator, tetapi karena medan energi di pegunungan burung merah dapat membantu Surya memulihkan tubuhnya dalam 1 hari. Surya melakukan ini hanya untuk pertimbangan Hamdan. Bagaimanapun, Hamdan hanya memiliki kekuatan kultivasi selama 3000 tahun yang masih terlalu lemah dan membutuhkan perlindungan Edmund. Pada saat ini, Hamdan menghela napas seraya berkata, Hai, aku benar-benar nggak menyangka kalau hubungan antara kamu dan Edmund akan mengalami perubahan yang mengejutkan karena pertarungan ini. Aku pikir di masa depan, kita nggak cuma akan mampu menikmati identitas dan posisi di kota utama Barker, tapi juga akan dihormati oleh Edmund. Sulit dibayangkan kalau semua ini terjadi cuma dalam beberapa tahun. Sekarang, bahaya kita sudah hilang. Pak,
Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hamdan memberi hormat pada Surya, kemudian Surya berkata, Senior Hamdan, nggak perlu seperti ini. Ini memang harus aku lakukan. Omong-omong, apa yang terjadi malam ini nggak boleh disebarkan ke orang ketiga. Kalau nggak, Edmund dan aku, kami berdua pasti akan mendapat masalah. Baik, Tuan. Setelah percakapan singkat, Surya menyuruh Hamdan untuk kembali dan istirahat dulu, sedangkan dirinya terus berkultivasi di dunia cermin perunggu. Aliran waktu di cermin perunggu 1000 kali lebih cepat daripada di luar. Oleh karena itu, saat berada di dunia cermin perunggu, tubuh Surya dapat segera pulih. Beberapa hari kemudian, 6 orang yang mengenakan jubah hitam dengan tulisan pembunuhan naga di dada mereka mendatangi keluarga Kristo. Hamdan menyambut mereka. Hamdan berkata, aku bertanya-tanya, kenapa beberapa dari kalian datang berkunjung ke keluarga Kristo hari ini? Di antara keenamnya, seorang pemuda bernama Halver berkata, Pak Hamdan, baru-baru ini, kami mendeteksi aura naga di daerah pegunungan burung merah yang berada di bawah kekuasaan keluarga Kristo. Kalau tebakan kami benar, pasti ada kultivator klan naga yang menyusup di keluarga Kristo. Aku harap keluarga Hamdan segera memanggil anggota keluarga Kristo. Kami akan memeriksanya satu persatu dan menemukan kultivator klan naga itu. Brak, Hamdan memukul telapak tangannya ke atas meja, tiba-tiba berdiri dan menyahut dengan marah, beraninya kalian. Memangnya kalian anggap apa keluarga Kristo? Memangnya keluarga Kristo adalah budak yang bisa kalian perintah sesuka hati. Saat mendengar ini, Halver mengubah ekspresinya sambil berkata, Pak Hamdan, tolong tenang. Aku nggak punya niat untuk meremehkan keluarga Kristo. Cuma saja para kultivator klan naga sangat penting. Mungkin Pak Hamdan nggak tahu kalau 500 tahun yang lalu, para kultivator klan naga melakukan pembunuhan besar-besaran di Gurun Keston dan menewaskan ratusan kultivator. Diam, Hamdan menghentikan ucapan Halver dan berkata, aku tahu betul apa yang terjadi di Gurun Keston, tapi ini bukan kesalahan kultivator klan naga. Sejauh yang aku tahu, masalah ini sudah direncanakan oleh ratusan orang. Mereka menyerang secara berkelompok, ingin membunuh para kultivator klan naga dan merampok harta orang lain. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh seorang kultivator klan naga. Bagaimana bisa menyalahkan orang lain atas hal ini? Kata-katamu mungkin bias, kan? Bab 2684. Halver mencibir dan berkata, sepertinya Pak Hamdan, nggak tahu kisah di dalam pertarungan sengit di Gurun Keston. Faktanya, bukan ratusan kultivator yang mempersulit para kultivator klan naga dengan sengaja. Sejauh yang aku tahu, ini cuma alasan yang dikarang oleh para kultivator klan naga. Pak Hamdan bisa memikirkannya dengan hati-hati. Mereka sudah membunuh ratusan kultivator dan pasti akan menimbulkan banyak masalah. Demi mengabaikan masalah ini, mereka sengaja mengatakan bahwa para kultivator itulah yang mempersulit mereka. Tentu saja, aku cuma dengar tentang masalah ini dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi aku nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi, Pak Hamdan, yang jelas para kultivator klan naga punya niat buruk, jadi harus waspada pada mereka. Pak Halver, aku rasa kamu nggak perlu mengatakannya lagi. Nggak ada kultivator klan naga di keluarga Kristo. Ini juga bukan tempat yang bisa kalian periksa sesuka hati. Jadi, silakan pergi. Haha, sepertinya Pak Hamdan punya temperamennya sendiri. Kalau begitu, aku cuma bisa menyinggung perasaannya, balas Halver. Saat berbicara, Halver mengeluarkan lencana dari tangannya seraya berkata, Pak Hamdan, silakan lihat, ini adalah surat perintah penggeledahan dari penguasa kota. Aku pikir meskipun Pak Hamdan nggak menghormatiku, setidaknya masih harus menghormati pada Pak Edmund, kan? Melihat surat perintah penggeledahan, Hamdan menarik napas dalam-dalam lalu menjawab, baiklah, semuanya harap tunggu di sini. Aku akan segera mengumpulkan anggota keluarga Kristo untuk memudahkan pencarian kalian. Tapi keluarga Kristo nggak menyembunyikan kultivator klan naga secara diam-diam. Aku mohon Pak Halver untuk menceritakan masalah ini kepada Pak Edmund, sehingga beliau nggak meragukan keluarga Kristo lagi. Baiklah, Pak Hamdan, silakan. Kali ini, seorang pria berambut merah di sebelahnya melirik ke arah Halver, lalu Halver segera menghentikannya.
Ketika Hamdan memasuki halaman dalam dan memanggil semua orang, Halver bergumam dengan marah, "Darko, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin mempermalukan organisasi pembunuh nagaku?" Darko menjawab, "Enggak, Pak Halver, aku enggak bermaksud demikian, tapi kalau Hamdan pergi ke halaman belakang, lalu dia secara diam-diam melepaskan kultivator klan naga, bukankah kita harus kembali dengan tangan kosong? Jangan khawatir, aku bisa mendeteksi keberadaan aura naga. Aku nggak akan membiarkan dia kabur." Dibandingkan dengan Darko, Halver tampak sangat percaya diri. Belum ada kultivator klan naga di kota utama Barker selama hampir 1000 tahun. Jika kali ini berhasil menemukan seorang kultivator klan naga, pasti mereka dapat memberikan kontribusi. Ketika saatnya tiba, bahkan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan tetesan energi. Satu tetesan energi mengandung energi kultivasi selama 100.000 tahun. Jika bisa mendapatkan setetes energi, maka pasti bisa menyelamatkan nyawa di saat genting. Meskipun Halver beserta yang lainnya adalah anggota organisasi pembunuh naga, mereka tidak memiliki kebencian khusus terhadap kultivator klan naga. Alasan mengapa mereka bergabung dengan organisasi pembunuh naga adalah murni untuk mencari keuntungan. Lagi pula, menangkap seorang kultivator klan naga bisa mendapatkan hadiah 500 koin emas. Jika bisa membunuh satu orang kultivator klan naga, maka bisa mendapatkan hadiah 1000 koin emas. 1000 koin emas merupakan kekayaan yang tidak dapat diperoleh oleh kultivator biasa bahkan setelah ribuan tahun. Tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan seperti itu. Justru karena imbalan yang tinggi itulah banyak kultivator klan naga di 9 kota utama yang terbunuh. Para kultivator klan naga ini biasanya menyembunyikan identitas mereka, tetapi jika identitas mereka terungkap, mereka masih bisa berkultivasi di kota utama keadilan. Akan tetapi, jika berada di kota pembunuhan, mereka tidak akan bisa mundur dan pasti akan dibunuh. Akibatnya, jumlah kultivator klan naga menurun tajam. Selama 1000 tahun, hanya kota utama Victor yang masih memiliki sedikit kultivator klan naga, sedangkan kota-kota besar lainnya telah lama kehilangan jejak kultivator klan naga. Para kultivator klan naga yang putus asa telah pergi ke kota utama Victor untuk menunggu kesempatan. Namun, karena Gerardo juga seorang kultivator klan naga, maka membunuh kultivator klan naga tidak diperbolehkan di kota utama Victor. Kultivator klan naga dapat terlindungi dengan baik di sana. Bab 2685. Dengan jumlah kultivator klan naga yang menurun tajam dan demi menangkap kultivator klan naga yang lebih dalam, pemimpin organisasi pembunuh naga, seorang pria yang bernama Abram, meningkatkan jumlah hadiah untuk membunuh mereka. Abram dilindungi oleh kultivator ruang atas, yang dapat menggunakan item dari ruang tengah untuk dikorbankan dan akhirnya bisa ditukarkan dengan tetesan energi dari ruang atas. Termasuk dengan 2 kultivator klan naga yang terbunuh sebelumnya, kali ini menjadi pertemuan ketiga Halver untuk membunuh kultivator klan naga. Jika orang ini dapat dibunuh, maka Halver akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan penantang. Ada sebuah arena penantang di dalam organisasi pembunuh naga dan hanya mereka yang berdiri di atas panggung penantang yang bisa menjadi penantang dan berhak untuk meminta hadiah dari Abram. Peraturan organisasi pembunuh naga sangat ketat, tetapi karena imbalannya yang besar, banyak orang yang masih mengikuti ujian organisasi pembunuh naga setiap tahun dan akhirnya bergabung dengan organisasi tersebut. Halver telah bergabung dengan organisasi pembunuh naga selama 2000 tahun. Sekarang, kultivator klan naga ketiga telah muncul dan Halver tahu dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan tegas. Setengah jam kemudian, Hamdan mengundang Halver beserta yang lainnya untuk memasuki halaman dalam keluarga Kristo. Pada saat ini, ribuan anggota keluarga Kristo telah berkumpul. Halver langsung melepaskan energi spiritualnya dan memindai para kultivator tersebut. Kemudian, dia mengerutkan kening seraya bergumam, "Aneh. Bagaimana bisa nggak ada?" Darko berseru, "Pak Halver." Halver memelototi Darko seraya berkata, "Darko, kamu nggak punya tempat untuk berbicara di sini." Mendengar hal tersebut, bibir Darko bergerak, lalu akhirnya dia menutup mulutnya tak berdaya. Hamdan menatap Darko dengan tatapan dingin, kemudian menatap Halver seraya berkata, "Pak Halver,
kamu menyuruhku memanggil anggota keluarga agar bisa menemukan kultivator klan naga. Sekarang, aku sudah memanggil semua anggota keluarga Kristo sesuai dengan instruksimu. Karena Pak Halver nggak menemukan kultivator klan naga di antara anggota keluarga Kristo, kalau begitu tolong wakilkan aku untuk menyampaikan pada Pak Edmund. Pak Halver, tolong beritahu Pak Edmund bahwa keluarga Kristo akan selalu setia kepada Pak Edmund. Halver menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa Hamdan sengaja memprovokasi dia. Kemudian, dia berkata, Pak Hamdan, aku dengar kalau pegunungan burung merah kaya akan jenis batu giok khusus berwarna merah menyala. Giok burung merah ini kelihatannya sangat indah. Apa Pak Hamdan bisa membawaku pergi ke pegunungan burung merah? Aku ingin melihat batu giok khusus itu. Kemudian, aku ingin membawa beberapa dan membawanya kembali untuk diberikan kepada teman-temanku. Hamdan berkata, karena Pak Halver sangat tertarik dengan hal itu, kalau begitu silakan. Hamdan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Jantung Halver berdetak kencang. Dia tidak datang ke sini untuk giok burung merah, dia hanya curiga bahwa kultivator klan naga sedang bersembunyi di pegunungan burung merah. Jadi, Halver ingin memasuki pegunungan burung merah dan menemukannya. Jika Hamdan ragu-ragu, Halver akan lebih yakin dengan pikirannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hamdan akan mengambil inisiatif untuk menyetujuinya. Halver bergumam dalam hati, apa Hamdan sudah diam-diam memindahkan kultivator klan naga itu? Dengan memikirkan pertanyaan ini, Halver mengikuti jejak Hamdan dan memasuki pegunungan burung merah. Begitu dia memasuki pegunungan burung merah, aura energi yang kuat langsung menerpa wajahnya. Sebagai organisasi khusus yang berjalan melalui 9 kota besar di ruang tengah, organisasi pembunuh naga secara otomatis mengetahui karakteristik dan beberapa rahasia khusus dari setiap kota besar. Rahasia kota utama Barker adalah 4 sumber energi utama di Danau Naga Biru, Pegunungan Hutan Harimau Putih, Pegunungan Burung Merah dan Danau Kura-Kura Hitam. Bab 2686. Namun, hal itu disembunyikan dari para kultivator di luar. Sedangkan bagi organisasi pembunuh naga, di 9 kota utama hampir tidak memiliki rahasia. Saat berjalan di jalan pegunungan, Hamdan berkata, Pak Halver, agak jauh di depan adalah tempat yang kaya akan giok burung merah. Kemarin lusa, di sana, baru ada letusan magma. Giok burung merah pasti terbentuk dalam 2 hari terakhir. Aku akan mengantar Pak Halver ke sana, kemudian silakan memilihnya sendiri. Pada saat ini, Halver yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, 5 anggota organisasi pembunuh naga di belakangnya juga ikut berhenti. Halver menengok untuk melihat pada sebuah danau besar yang tidak jauh. Pada saat ini, ada seorang pria yang sedang berendam di air danau. Pria tersebut memejamkan mata dan energi di sekitarnya terus-menerus diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pria itu juga memancarkan aura naga yang samar. Pria ini tidak lain adalah Surya. Halver berbalik dan berjalan menuju danau. Hamdan buru-buru menyusul seraya bertanya, Pak Halver, apa yang kamu lakukan? Halver menunjuk ke arah Surya di danau. Dia menengok ke arah Hamdan sambil menjawab, Pak Hamdan, kamu juga bilang kalau keluarga Kristo nggak punya kultivator klan naga, tapi orang ini memancarkan aura naga. Bukankah dia juga seorang kultivator klan naga? Pada saat yang sama, 5 orang dari organisasi pembunuh naga di belakang Halver menengok dan melihat ke arah danau. Mereka memegang pedang panjang di pinggang mereka dan menunjukkan ekspresi waspada. Sekarang, tinggal menunggu perintah Halver, mereka akan melancarkan serangan terhadap Surya. Akan tetapi, Hamdan buru-buru menjelaskan, Pak Halver, kamu salah orang. Namanya Surya dan dia adalah pelayanku. Dia bukan seorang kultivator klan naga. Serak, Halver mengeluarkan pedang dari pinggangnya, seraya berkata, bahkan sekarang kamu masih ingin menyembunyikannya. Pak Hamdan, aku sangat kecewa padamu. Kalau begitu, tolong minggir dan tunggu sampai kita membunuh orang ini, baru kita bicara lagi. Serang, Hamdan berteriak, jangan, ini salah paham. Sayangnya, anggota organisasi pembunuh naga hanya menuruti perintah Halver. Mengikuti perintah Halver,
kelima anggota organisasi pembunuh naga berubah menjadi 5 bayangan dan melesat menuju danau. 5 orang tersebut mengepung Surya dari 5 arah. Halfter melompat, memegang pedang dan menikam dari udara menuju puncak kepala Surya. Pada saat yang sama, 5 anggota organisasi pembunuh naga lainnya juga mengambil tindakan, menyerang Surya dari 5 arah pada waktu yang bersamaan. Namun, Halfter beserta yang lainnya tidak mengetahui bahwa ini sebenarnya hanyalah sandiwara yang dibawakan oleh Surya dan Hamdan. Mereka ingin membuat Halfter beserta yang lainnya salah mengira bahwa Surya hanya berkultivasi di Danau Naga Biru dan memperoleh aura naga biru. Itu sebabnya, Surya memancarkan aura naga untuk menghindari pandangan organisasi pembunuh naga. Namun, di luar dugaan, Halfter justru tidak menunggu Hamdan menyelesaikan perkataannya sebelum dia secara paksa membentuk lingkaran sihir dan ingin bertarung dengannya. Pada titik ini, Surya tidak punya pilihan lain selain mengambil inisiatif. Hanya dengan mengalahkan orang-orang ini terlebih dahulu, dia bisa bertukar pikiran perlahan-lahan dengan mereka. Saat memikirkan hal ini, Surya melepaskan aura naga biru dan aura burung merah pada saat yang bersamaan. Bayangan burung merah naik ke langit dan membuat Halfter terbang mundur. Memanfaatkan momen ini, Surya sontak melompat dan menghindari serangan dari Darko dan keempat orang lainnya. Darko menusuk udara dengan pedangnya, berbalik dan menatap tajam ke arah Surya. Kemudian, dia menggunakan tekniknya dan menusukkan pedang di tangannya secara langsung, lalu pedang itu menembus seperti bintang jatuh. Surya membalik tangan kanannya, lalu pedang naga iblis muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya untuk menghadang dan menjatuhkan pedang Darko. Saat ini, Halfter yang bereaksi, sudah hendak menerkamnya lagi. Halfter berseru dengan marah, "Kamu bisa menghadang pedangnya, tapi aku ingin lihat apa kamu masih bisa menghadang pedangku." Setelah berkata demikian, Halfter berubah menjadi bayangan dan menikam Surya dengan pedang. Surya menggunakan aura pelindung naga biru, kemudian terdengar suara berdentang keras. Pedang Halfter menembus aura pelindung, kemudian bayangan itu berubah menjadi sosok. Halfter menggertakkan gigi, lalu menusukkan pedangnya ke depan 1 inci. Pada saat ini, naga biru itu meraung dan bergegas menuju Hansen. Bab 2687. Roar. Halfter buru-buru menghunus pedangnya untuk melawan, tetapi justru terempas karena aura naga yang kuat dan mendarat di daratan. Pada saat ini, Darko beserta yang lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Surya memperbesar pelindungnya beberapa kali, Darko beserta yang lainnya terpaksa berhenti beberapa meter dari Surya. Naga biru berjalan ke pelindung tersebut. Tubuh Surya tiba-tiba bergetar, kemudian pelindung tersebut meledak dalam sekejap, mengeluarkan suara yang kuat seperti guntur yang teredam. Duar. Darko beserta keempat orang lainnya segera terbang keluar satu persatu. Ada yang menghentikan kakinya di udara, sementara yang lain langsung jatuh ke air. Surya melompat ke daratan, matanya menyapu Halfter, membuat Halfter mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan. Namun, Surya menatap Hamdan, mengerutkan kening, seraya berkata dengan ekspresi bingung, "Senior Hamdan, siapa mereka dan kenapa mereka sangat nggak sopan? Aku sedang berkultivasi di danau, kenapa mereka tiba-tiba menyerangku?" Sebelum Hamdan dapat berbicara, Halfter menatap Surya seraya mengutuk, "Kamu adalah seorang kultivator klan naga. Selama kamu adalah seorang kultivator, aku ingin segera membunuhmu." Saat mendengar ini, Surya menyahut dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Kultivator klan naga. Aku rasa kamu sudah salah orang. Aku bukan kultivator klan naga." Saat ini, Hamdan menyahut, "Pak Halfter, kamu sudah salah orang. Namanya Surya, dia memang bukan seorang kultivator klan naga." Kalau dia bukan kultivator klan naga, bagaimana dia bisa punya aura naga di tubuhnya?" Surya menjawab, "Oh, kamu pasti sudah salah mengira." Hamdan menimpali, "Pak Halfter, organisasi pembunuh naga tahu semua rahasia 9 kota besar di ruang tengah, jadi harusnya kamu tahu tentang rahasia kota utama Barker dengan baik. Aura yang dipancarkan Surya adalah aura energi naga biru khusus yang ada di Danau Naga Biru. Dulu, Surya dan aku sama-sama anak buah keluarga Babit. Sejak pertarungan terakhir antara 4 keluarga besar,
Dora tewas dalam pertarungan tersebut, lalu Pak Babit mengirim Kani ke keluarga Kristo untuk mengambil alih keluarga Kristo. Intinya kami masih anggota keluarga Rowan. Surya pernah berkultivasi di Danau Naga Biru, jadi memang ada pancaran aura naga biru di tubuhnya, tapi dia bukan seorang kultivator klan naga. Mendengar ini, Halferd terdiam, lalu dia mengerutkan kening, menundukkan kepalanya sambil berkata, begitu. Pantas saja aura ini tampak familiar. Sepertinya aku terlalu curiga. Setelah Babit tewas, aku nggak mendeteksi aura naga biru lagi. Pak Surya, maafkan aku. Maaf mengganggumu, Pak Hamdan. Halferd memberi hormat pada Surya dan Hamdan, lalu pergi karena malu bersama Darko beserta yang lainnya. Di ruang rahasia bawah tanah cabang organisasi pembunuh naga di kota utama Barker, Halferd berlutut dan menceritakan apa yang sudah dia lihat dan dengar di keluarga Kristo hari ini. Kemudian, dia menatap pria tua berjubah putih di depannya sambil berkata, penjaga kiri, mungkinkah kali ini kita benar-benar melakukan kesalahan? Saat aku bertarung dengan Surya itu, dia memang cuma punya aura naga biru di tubuhnya. Aura naga biru, sepertinya dia memang sudah menyerap aura energi Danau Naga Biru. Meski begitu, pasti ada orang lain dan orang ini pasti seorang kultivator klan naga. Ada orang lain lagi, benar? Jawab penjaga kiri. Kemudian, dia berkata, malam itu, aku mendeteksi dua aura naga yang saling bertarung di kota utama Barker. Kedua aura naga itu nggak sama. Kalau Surya menyerap aura energi Danau Naga Biru, maka orang ini pasti adalah kultivator klan naga. Bab 2688. Halferd berkata dengan ragu, jadi, Yang Mulia penjaga kiri, bisakah kamu memberitahu kemana aku harus pergi untuk menemukan kultivator klan naga ini? Penjaga kiri berkata, kalau begitu Surya punya kekuatan yang luar biasa. Aku dengar saat 4 keluarga besar bertempur, Surya memblokir serangan dari kepala penjaga Dora, yaitu Miko. Miko adalah seorang kultivator jimat dan gak banyak orang yang bisa mengalahkan kepala penjaga. Sementara Groot dan Conrad sekarang tunduk kepada Babit. Nggak mungkin mereka berdua bertarung dengan Surya. Halferd mengerutkan kening dan bertanya, jadi, penjaga kiri berarti kultivator klan naga lainnya adalah Babit. Tapi, karena Babit menguasai Danau Naga Biru, dia secara otomatis bisa mendapatkan aura energi Danau Naga Biru. Sama seperti Surya, dia bukanlah seorang kultivator klan naga yang sesungguhnya. Dengan demikian, cuma ada satu orang. Siapa? Pak Edmund. Apa, Pak Edmund? Bagaimana mungkin? Kenapa dia menyerang Surya? Awalnya kupikir itu aneh, bagaimanapun pasti ada semacam hubungan khusus antara Edmund dan Babit. Kalau enggak, hubungan antara Edmund dan 4 keluarga besar enggak akan mudah. Mungkin Babit harus meminjam tangan Edmund untuk menyingkirkan Surya. Halferd menjawab dengan kaget, kalau Pak Edmund yang bertarung dengan Surya saat itu dan Surya bisa bertahan sampai hari ini, bukankah itu membuktikan kalau kekuatan Surya nggak kalah dengan Edmund? Ya ampun, kekuatannya setara dengan Pak Edmund. Halferd adalah orang yang suka menyimpan dendam. Dalam pertarungan dengan Surya, Halferd tidak menang. Oleh karena itu, Halferd selalu mengingat Surya di dalam hatinya dan menganggap Surya sebagai musuh masa depannya. Saat ini, Halferd sangat bersemangat ketika mendengar penjaga kiri mengatakan bahwa kekuatan Surya tidak kalah dengan Edmund. Namun, penjaga kiri menyahut dengan tenang, ini bukan hal yang nggak mungkin. Kesepakatan antara Babit dan Edmund nggak mudah untuk dicapai. Keduanya mungkin sudah lama bertarung satu sama lain dan mereka juga terluka parah. Mereka cuma akan menyerah sebagai upaya terakhir dan bersekongkol. Pikirkan dengan baik, Edmund yang terluka parah dan Surya yang sudah melakukan mengerahkan yang terbaik. Ini juga bukan hal yang nggak mungkin terjadi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Malam itu, Halferd memimpin 20 anggota organisasi pembunuh naga dan masuk ke rumah Edmund saat larut malam. Ketika masuk, Edmund dan Gerardo sedang duduk bersila di lantai dan bermain catur. Embusan angin kencang menyapu ruangan. Edmund serta Gerardo menengok untuk melihat ke arah Halferd beserta yang lainnya pada saat yang bersamaan. Apa, Pak Gerardo? Ketika Halferd melihat Gerardo, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut,
menangkupkan tangannya seraya berkata, "Salam hormat, Pak Gerardo." Halver, kenapa kamu ada di sini?" "Aku, dasar lancang." Edmund menengok untuk melihat ke arah Halver beserta yang lainnya, lalu berseru dengan marah, "Halver, kamu membawa orang-orangmu ke kediamanku. Apa kamu ingin memberontak?" "Bukan begitu, Pak." Halver menunduk dan tidak berani berbicara lagi. Edmund kemudian berkata, "Sekarang, bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini." Bab 2689. "Baik, Pak." Halver melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang di belakangnya untuk mundur. Darko mendekat, mencondongkan tubuh ke telinga Halver seraya berbisik, "Pak Halver, apa kamu lupa dengan apa yang sudah dikatakan penjaga kiri?" "Mundur." Halver meminta Darko untuk mundur. Faktanya, Halver tahu betul bahwa Gerardo ada di sini sekarang. Jika dia mengambil tindakan secara terbuka, Gerardo tidak mungkin tidak akan membantu Edmund. Halver hanya membawa 20 orang. Jika pertarungan benar-benar terjadi, kedua penguasa kota itu akan saling bergabung. Walaupun Edmund terluka parah, khawatirnya Halver tidak akan bisa mengalahkannya. Apalagi, Gerardo telah menyelamatkan nyawa Halver. Halver tidak mau dan tidak berani menyinggung Gerardo, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dan kembali ke cabang organisasi pembunuh naga bersama orang-orangnya. Penjaga kiri melihat Halver kembali, kemudian bertanya dengan bangga, "Bagaimana? Edmund sudah terluka parah dan nggak punya kekuatan lagi untuk bertarung denganmu. Apa kamu membawanya kembali?" Halver menggelengkan kepalanya, kemudian menjawab, "Enggak, aku nggak membawa Edmund kembali. Pak Gerardo juga ada di sana. Beliau pernah menyelamatkan hidupku. Terlebih lagi, kalau mereka bergabung, beberapa orang yang aku bawa ke sana nggak akan bisa menghadapi mereka sama sekali." "Apa?" Edmund mengundang Pak Gerardo ke kota utama Barker. "Kalau begitu, sepertinya tebakanku benar. Edmund adalah seorang kultivator klan naga." Edmund, kali ini kamu nggak bisa melarikan diri." Penjaga kiri berkata, "Seseorang kemari, cepat pergi ke 8 kota besar dan beritahu 8 penguasa kota tentang identitas Edmund." "Baik." Pria itu hendak pergi, tetapi Halver tiba-tiba berteriak, "Tunggu. Kembali, Pak Halver, apa ada perintah lain? Kamu mundur dulu." "Baik." Penjaga kiri itu mengerutkan kening dan bertanya, "Halver, apa maksudmu?" "Pak Zaimar, kultivator klan naga ini muncul di kota utama Barker dan dia milikku. Aku nggak ingin dia menjadi piala orang lain. Maka dari itu, penjaga kiri, tolong beri aku kesempatan." Zaimar menjawab tanpa daya, "Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa menangkap Edmund dalam 10 hari, itu akan dianggap sebagai kontribusimu. Setelah 10 hari, kalau kamu masih nggak bisa menangkap Edmund, maka aku yang akan memberitahu penguasa kota lainnya. Terima kasih. Aku pasti akan menangkap Edmund dalam 10 hari." Di sisi lain, di rumah Edmund, setelah semua orang pergi, Gerardo menampakkan penampilan aslinya yang ternyata adalah Edmund yang lain. Ternyata setelah pertarungan malam itu, Babit kembali ke keluarga Rowan dan mengumumkan bahwa dia sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia datang ke rumah Edmund dan memulihkan diri di ruang rahasia. Baru saja, ketika dia mendengar langkah kaki, Edmund buru-buru keluar dari ruang rahasia dan berubah menjadi Gerardo. Keduanya duduk di sana bermain catur dan berhasil menghindari bencana. Edmund sudah lama mendengar tentang kekuatan Zaimar, yang merupakan penjaga kiri dari organisasi pembunuh naga. Dia pikir Zaimar tidak akan mengetahui hal ini, tetapi tidak disangka bahwa orang ini benar-benar mengejarnya ke kota utama Barker. Karena Edmund adalah seorang kultivator klan naga, Edmund telah lama mengikuti organisasi pembunuh naga secara diam-diam dan memperhatikan pergerakan mereka. Dulu, identitasnya belum terungkap dan Edmund masih bisa muncul di kota utama Barker sebagai penguasa kota. Sekarang, identitasnya telah terungkap. Oleh karena itu, hanya ada 2 pilihan. Pertama adalah meninggalkan kota utama Barker, yang kedua adalah memilih untuk melawan para anggota organisasi pembunuh naga tersebut. Edmund sudah menjabat sebagai penguasa kota. Walaupun dia meninggalkan kota utama Barker, dia mungkin tidak punya tempat tinggal.
Jika dia bertarung dengan orang-orang dari organisasi pembunuh naga, mereka akan tahu bahwa dirinya sedang terluka parah dan berjuang keras. Edmund makin tidak mungkin bisa menjadi lawan mereka. Oleh karena itu, hasil akhir dari dua pilihan ini adalah kematian. Saat memikirkan hal ini, Edmund menggertakkan gigi dan bergumam dalam hati. Sudahlah, itu bukan masalah besar. Walaupun mati, juga harus membunuh beberapa anggota organisasi pembunuh naga. Kultivator klan naga sangat membenci organisasi pembunuh naga. Faktanya, kultivator mantra dan kultivator jimat lebih kuat daripada kultivator klan naga dalam hal kekuatan, hanya untuk kultivator klan naga. Namun, organisasi pembunuh naga sama sekali tidak memedulikan hal ini dan hanya mengincar para kultivator klan naga. Dasar brengsek, Edmund memukul telapak tangannya ke atas meja. Namun, tiba-tiba matanya berbinar, seolah terpikir akan sesuatu, dia berkata dengan semangat, "Benar, aku hampir lupa, sebenarnya aku masih punya pilihan lain." Bab 2690. Saat tengah malam, sebuah kereta kuda melaju menuju keluarga Crystal. Setelah Hamdan mengetahui hal ini, dia segera pergi ke pegunungan burung merah untuk mencari Surya. Sepertinya orang-orang dari organisasi pembunuh naga masih di sini, tapi aku nggak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat, ucap Surya dengan lembut. Pada saat ini, pelayan yang datang untuk mengantarkan surat itu tiba-tiba berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata, "Pak Surya, tolong selamatkan Pak Edmund." Beliau bilang, kalau Pak Surya bisa membantunya mengatasi kesulitan ini. Selanjutnya, kota utama Barker akan dimiliki oleh dua keluarga. Pak Edmund dan Pak Surya bisa membagi pengelolaan kota utama Barker. Saat mendengar ini, Surya dan Hamdan saling menatap dengan tatapan terkejut di mata mereka. Surya berkata, "Baiklah, kamu keluar dulu dan tunggu di luar. Aku akan datang nanti." "Baik, tolong segera pergi, Pak Surya." "Ya, aku tahu." Setelah pelayan itu pergi, Hamdan menghela napas sambil berkata, "Oh, aku benar-benar nggak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Kalau Pak Edmund nggak dipaksa terjerumus ke dalam situasi putus asa, dia nggak akan pernah mengajukan syarat untuk membagi kota utama Barker. Bagaimanapun, nggak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar bagi seorang penguasa kota. Sepertinya, kali ini Pak Edmund sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Dia sudah nggak punya jalan keluar, jadi itulah kenapa dia seperti ini." Surya berkata dengan wajah dingin, "Senior Hamdan, walaupun Edmund memang sangat malang, tapi kita nggak bisa melupakan satu hal, yaitu alasan mengapa Edmund ada hari ini, yaitu karena dia ingin membunuh kita. Kalau bukan karena niat membunuhnya terhadap kita, dia nggak akan seperti hari ini." Hamdan mengangguk dan menjawab, "Itu benar." Surya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Jadi, Edmund bisa menjadi sekutu, tapi dia nggak boleh dianggap sebagai teman." "Baik, Pak," sahut Hamdan mengangguk setuju. "Baiklah, aku akan ke sana dan melihat-lihat dulu. Kalau Edmund tewas, itu bukan hal yang baik bagimu dan aku. Sekarang kesempatan telah muncul, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan tegas." Surya segera pergi, sedangkan Hamdan melihat punggung Surya dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Faktanya, dengan kemampuan Hamdan untuk mengamati orang dan benda, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Edmund yang bersalah. Alasan mengapa Hamdan melakukan hal barusan, hanya untuk melihat bagaimana Surya memandang masalah ini. Bagaimanapun, perkembangan dari seorang majikan sangatlah penting. Sebagai seorang pelayan, Hamdan harus membantu Surya berkembang, meningkatkan penilaiannya dan membiarkan dia membuat keputusan yang lebih tepat. Sekarang tampaknya penilaian tuannya sangat kuat dan kekhawatiran Hamdan secara otomatis menghilang. Di halaman, ketika melihat kemunculan Surya, pelayan sebelumnya berlutut di tanah dan berkata, "Pak Surya, silakan injak punggungku dan naiklah ke kereta." Surya menatap pelayan itu dan berkata, "Bangunlah, aku bisa naik kereta ini tanpamu. Kamu juga seorang kultivator. Ingat, jangan meremehkan dirimu sendiri dalam hatimu. Kalau enggak, semua orang akan meremehkanmu. Cuma dengan menjadi kuat kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain." Saat dia berbicara, Surya langsung menarik pelayan itu dari tanah.
Pelayan itu menyeka air matanya dan membungkuk memberi hormat kepada Surya. Kemudian dia mengemudikan kereta kuda dan membawa Surya kembali ke rumah Edmund secepat mungkin. Setelah turun dari kereta kuda, pelayan itu berjalan cepat menuju halaman dalam dan berteriak dengan keras, "Pak Edmund, Pak Surya sudah tiba." Edmund keluar dari halaman dalam, melihat Surya, mengangkat tangannya dan berkata, "Pak Surya, aku harap kali ini kamu bisa membantuku." Surya juga menyerahkan tangannya seraya berkata, "Pak Edmund, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi, aku berharap Pak Edmund bisa menepati janji. Selanjutnya, kamu dan aku akan membagi kota utama Barker." Hahaha. Bab 2691. Saat mendengar ini, Edmund tertawa dan berkata, "Baiklah, Surya, karena aku sudah bilang begitu, aku pasti akan melakukannya." "Silakan." Ya, Surya dan Edmund memasuki halaman dalam bersama-sama. Setelah itu, Edmund menyiapkan anggur dan makanan enak. Mereka berdua makan dan minum sebentar. Kemudian, keluar dari jamuan makan dan mulai menikmati teh dan bermain catur. Edmund bertanya, "Pak Surya, lukamu sudah sembuh berapa persen?" 70%. Surya berhenti sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir, Pak Edmund. Karena aku sudah berjanji untuk membantumu mengatasi kesulitan, aku pasti akan tinggal di sini sampai orang-orang dari organisasi pembunuh naga nggak lagi meragukanmu." Karena Surya berani menuntut untuk membagi kota utama Barker dengan Edmund, dia secara otomatis membuat persiapan yang cukup. Kali ini, tidak ada salahnya walaupun Surya harus bertarung sampai mati dengan orang-orang organisasi pembunuh naga. Bagaimanapun, Master Naga Air Alcott pernah ditipu oleh organisasi pembunuh naga dan akhirnya kehilangan identitasnya sebagai kultivator ruang atas. Sebagai anggota kultivator klan naga, Surya merasa sangat sedih ketika melihat para kultivator klan naga yang kini diintimidasi oleh organisasi pembunuh naga dan hampir tidak memiliki tempat untuk berdiri, sedang berkultivasi di lingkungan seperti itu. Oleh karena itu, saat ini Surya sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan melayangkan pukulan terkuat kepada organisasi pembunuh naga, agar mereka mengetahui kekuatan para kultivator klan naga. Namun, Surya tetap mewaspadai Edmund. Meskipun setelah berkultivasi di dunia cermin perunggu, luka Surya sudah pulih sepenuhnya. Akan tetapi, untuk menghindari kecurigaan Edmund, Surya hanya mengatakan bahwa dirinya sudah pulih 70%. "Itu bagus." Edmund terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi, organisasi pembunuh naga nggak mungkin melepaskan kecurigaannya padaku. Kecuali Halver dan Zaimar tewas, organisasi pembunuh naga pasti akan menyerangku lagi." Surya menyahut, "Aku pernah bertemu dengan Halver sebelumnya dan dia memang bukan orang yang baik. Tapi, aku nggak tahu siapa Zaimar. Zaimar adalah penjaga kiri organisasi pembunuh naga. Orang ini sangat membenci klan naga, tapi dia sendiri sudah berkultivasi teknik pernapasan klan naga. Setelah berkultivasi teknik ini, selama kultivator klan naga melepaskan aura naga ke dalam tubuhnya, maka akan segera ditangkap olehnya. Bagaimanapun, aura naga berbeda dari aura dari kultivator biasa. 9 penguasa kota dari 9 kota utama dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Hal ini terjadi karena kekuatan kultivasi 9 orang ini sudah meningkat ke alam transformasi dewa. Surya, kalau kamu bisa melawanku, kamu seharusnya juga sudah mencapai alam transformasi dewa, kan? Alam transformasi dewa. Saat mendengar ini, Surya menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku nggak tahu apa itu alam transformasi dewa. Aku rasa, aku masih belum mencapai alam ini." Begitu, Edmund mengangguk, lalu menjelaskan alam transformasi dewa adalah kriteria penting untuk membedakan kultivator kuat dan kultivator lemah, karena kultivator dari dimensi yang berbeda punya cara dan energi yang berbeda dari kultivasi mereka sebelumnya. Maka dari itu, cuma mereka yang sudah mencapai alam transformasi dewa di 9 kota utama yang bisa memahami aturan dan memperoleh cincin dimensi yang dianugerahkan oleh surga. Cincin dimensi. Surya mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat saat dia berada di ruang bumi. Master Naga Air Alcott pernah menyebutkan bahwa kultivator di ruang tengah dan ruang atas memiliki cincin dimensi setelah berkultivasi dan memahami aturan tertentu.
Benar, Edmund melanjutkan, aku berkultivasi dan memahami kekuatan ruang kegelapan, jadi aku mendapatkan cincin dimensi ruang kegelapan. Sepertinya kamu masih belum punya keputusan yang pasti. Mungkin kamu bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkannya dengan baik. Lihat kekuatan dimensi seperti apa yang ingin kamu kultivasikan dan pahami. Angin, api, air, listrik, tanah, cahaya dan gelap, ini semua adalah 7 kekuatan dimensi yang paling penting. Angin, api, air, listrik dan tanah adalah kekuatan dimensi biasa. Cuma cahaya dan gelap yang merupakan kekuatan dimensi dari 2 dimensi yang punya kekuatan khusus dan melampaui keberadaan dari kekuatan dimensi biasa. Bab 2692. Karena angin, api, air, listrik dan tanah terkandung dalam ruang cahaya dan ruang kegelapan. Sebagian besar kultivator yang benar-benar kuat cenderung memahami kekuatan ruang cahaya dan ruang kegelapan. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Surya dan Edmund saling menatap, lalu Surya berkata, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Kalau kamu nggak memberitahuku, aku nggak akan tahu bahwa ada 7 kekuatan dimensi. Aku rasa, arah kultivasiku sudah ditentukan. Setelah mendengar ini, Edmund menyahut dengan penuh minat, jadi, apa kamu bisa memberitahuku kekuatan dimensi seperti apa yang ingin kamu kultivasikan dan pahami? Surya menjawab, sebentar lagi, kamu akan tahu. Hahaha, nada suaramu sungguh mengesankan. Aku butuh 3000 tahun penuh untuk memahami energi ruang kegelapan dan mendapatkan cincin ruang kegelapan. Meskipun bakatmu mungkin lebih baik dariku, menurutku kamu masih nggak sebaik aku. Perlu waktu 2000 tahun untuk memahami kekuatan dimensi. Surya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Faktanya, karena Surya adalah keturunan anak cahaya, dia sudah mengetahui keberadaan kekuatan cahaya dan kekuatan penghancur sejak lama. Selain itu, terdapat energi gelap yang tersegel di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Surya berpikir bahwa dia pasti memahami kekuatan ruang cahaya dan ruang kegelapan dengan mudah. Surya ingin menjadi seorang kultivator ganda dengan 2 kekuatan. Dengan cara ini, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Kemudian, selama mengobrol, Edmund memberitahu Surya bahwa aura naga yang dipancarkan oleh para kultivator klan naga merupakan energi dimensi yang khusus. Oleh karena itu, energi tersebut mudah dideteksi. Sementara itu, akan ada banyak imbalan dalam organisasi pembunuh naga jika berhasil membunuh kultivator klan naga. Jadi, situasi saat ini lebih sulit. Identitas Edmund sebagai seorang kultivator klan naga tidak diragukan lagi telah terungkap. Edmund juga percaya bahwa Halferd dan Zaimar tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk membunuhnya dan mendapatkan imbalan yang besar. Oleh karena itu, meskipun Halferd pergi bersama orang-orangnya tadi malam, tidak lama lagi Halferd pasti akan kembali bersama orang-orangnya. Pertarungan antara Edmund, Halferd dan Zaimar tidak akan bisa dihindari. Edmund menduga bahwa demi mendapatkan pujian, sendirian, Halferd tidak akan rela membiarkan Zaimar menyebarkan berita tentang kemunculan para kultivator klan naga di kota utama Barker. Namun, waktunya sangat terbatas, mungkin hanya beberapa hari dan paling lama tidak lebih dari setengah bulan. Saat ini, masih ada peluang untuk memblokir sepenuhnya informasi tentang masalah ini, tetapi kesempatan ini hanya datang satu kali. Edmund berharap Surya bisa bekerja sama dengannya dan melakukan yang terbaik. Setelah mendengarkan rencana Edmund, Surya mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, Pak Edmund maksudmu adalah, selanjutnya, Halferd akan membawa orang-orang dari organisasi pembunuh naga ke sini, lalu kita cuma bisa bergabung untuk membunuh mereka semua. Cuma dengan membunuh semua orang di organisasi pembunuh naga yang sudah tahu tentang masalah ini, memangnya kota utama Barker bisa kembali damai. Benar, memang begitu. Tapi, kalau salah satu anggota organisasi pembunuh naga terbunuh dan masalah ini menyebar, bukankah akan menjadi lebih kontroversial? Edmund menyesap tehnya, meletakkan cangkir teh di atas meja, kemudian berkata, kunci masalahnya ada di sini. Kalau seorang kultivator biasa bertemu dengan orang-orang dari organisasi pembunuh naga dan membunuh mereka, dia pasti akan dicurigai oleh semua orang. Tapi,
Jangan lupa kalau aku adalah penguasa kota dari kota utama Barker. Orang-orang dari organisasi pembunuh naga dibunuh di rumah penguasa kota. Aku bisa menuduh mereka karena nggak punya aturan. Sementara Halver dan Zaimar, dua orang ini akan menghilang selamanya. Aku akan memberitahu dunia luar kalau mereka sudah melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Bersambung ke bab 2693. Terima kasih.